Shalom, salam makan sehat. Topik MTPJ minggu ini diambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 11. Yaitu inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih pentingnya topik ini? Apa ya pentingnya tanda perjanjian? Saudara, fungsi tanda itu banyak, saudara ya. Salah satunya adalah mengingatkan atau memberi peringatan. Juga merupakan petunjuk, saudara. Jadi tanda itu penting ya. Oke, apa tanda yang dimaksud dalam topik ini? Kemudian maknanya apa? Lebih lanjut kita akan melihat janjinya apa sih? Dan mengapa Tuhan mengadakan perjanjian? Atau alasannya apa sih? Sampai Tuhan mengadakan perjanjian. Dan apa makna untuk kita saat ini? Nah, kita mulai dari alasannya saja ya. Mengapa Tuhan sampai mengadakan perjanjian? Nah, ternyata dalam Kejadian 8, bunyinya seperti ini, saudara. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah dilakukan. Nah, jadi alasan Tuhan mengadakan perjanjian ini adalah karena Tuhan mencium persembahan yang harum. Nah, saat itu Nuh bersama keluarganya mendirikan mezbah dan melakukan korban bakaran, saudara. Dan itu merupakan persembahan yang harum. Sehingga karena itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Isinya apa, saudara? Ya, perjanjian itu Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Meskipun sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah, kita sudah tahu alasannya ya, kenapa Tuhan sampai mengadakan perjanjian, dan janjinya kita tadi sudah sebutkan ya, tidak akan menghukum manusia, tidak akan membinasakan manusia lagi. Nah, ternyata ini adalah sebuah gambaran, saudara, gambaran atau nubuatan, saudara. Dan ini nubuatan ini diulang lagi dalam Yesaya 54, saudara. Ayat yang ke-9. Sebenarnya judul perikopnya adalah Perjanjian Damai dengan Sion. Nah, ini perjanjian lagi. Nah, Sion ini menggambarkan umat percaya, umat Tuhan, saudara. Saya bacakan ya. Yesaya 54 ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, saudara ya, berjanji bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Nah, dalam Yesaya 54 ini muncul ayat ini, Tuhan bersumpah tidak akan menghardik ya, tidak akan menghukum lagi ini karena ada pasal sebelumnya, pasal 53, saudara, yaitu pasal 53 ayat yang kelima. Nah ya, itu adalah nubuatan tentang salib, saudara. Mungkin saudara bisa baca sendiri. Jadi setelah salib itu, Tuhan sudah puas dengan korban Yesus Kristus yang berbau harum. Kita bisa lihat di Efesus 5 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib
itu merupakan korban persembahan yang harum bagi Allah. Sehingga setelah salib itu Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Tuhan tidak akan memusnahkan kita, saudara. Nah, pada zaman Nuh kan yang memusnahkan adalah air bah, saudara. Air bah ini merupakan uh, lambang dari penghakiman, saudara. Penghakiman atas dosa. Jadi kita orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kita terbebas dari penghukuman, ya, seperti Roma 8 ayat 1. Karena apa? Karena kita mempersembahkan korban bakaran yang berbau harum, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi dihukum. Nah, kembali yang ke pertanyaan sebelumnya, ya. Apa tandanya? Ya, tandanya adalah busur pelangi itu, ya saudara. Busur pelangi, ya. Busur pelangi itu menggambarkan sebagai perjanjian Allah. Maknanya itu adalah pengingat bahwa Allah berbelas kasihan dan tidak akan memusnahkan bumi dengan banjir. Busur pelangi itu simbol pengharapan dan rahmat, saudara. Munculnya saat hujan, rintik-rintik. Nah, tanda bahwa di balik penghakiman ada pemulihan dan janji keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.